Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Kurnia Aling Panambunan dengan NIM 241011030037, program studi matematika kelas A kelompok 1. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial Bernoulli. Jadi masuk kepada pembahasan yang pertama. Persamaan ini merupakan salah satu bentuk khusus dari persamaan diferensial biasa yang memiliki sifat non-linier, namun dapat ditransformasikan menjadi linier. Dengan bentuk umumnya, dy per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n, di mana n tidak sama dengan 0,1. Di mana jika n sama dengan 0, maka persamaan berubah menjadi dy dx tambah pxy sama dengan qx yang merupakan persamaan diferensial linear. Lalu jika n sama dengan 1, maka persamaan juga berubah menjadi dy dx tambah pxy sama dengan qx y yang juga dapat disederhanakan menjadi persamaan linear. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli hanya berlaku untuk n tidak sama dengan 1 dan 0. Dengan karakteristiknya, yang pertama itu termasuk persamaan nonlinier karena adanya suku yn. Yang kedua dapat diubah menjadi persamaan linear orde 1 dengan substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n. Dan yang ketiga, penyelesaiannya melibatkan konsep integrasi dan penggunaan faktor integrasi. Selanjutnya ada teorema. Jadi, agar lebih jelas dan mendalami cara penyelesaiannya, berikut teorema umum yang menjadi dasar transformasi persamaan diferensial Bernoulli. Jadi diberikan persamaan Bernoulli, y aksen tambah pxy sama dengan qxy pangkat n dengan n tidak sama dengan 0,1. Dengan substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n, persamaan berubah menjadi persamaan linear orde 1 dalam variabel v. Penyelesaian dilakukan menggunakan metode faktor integrasi, kemudian hasilnya dikembalikan ke variabel semula y. Dan bukti teoremanya itu yang pertama, bentuk umum persamaan Bernoulli itu seperti yang sudah kita bahas tadi, dy per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Yang kedua, bagi seluruh persamaan dengan y pangkat n. Jadi y pangkat minus n dy per dx tambah pxy pangkat 1 kurang n sama dengan qx. Yang ketiga, definisikan substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n, maka turunan v terhadap x adalah dv per dx sama dengan 1 kurang n y pangkat min n dy per dx. Dan yang keempat, ganti ke persamaan 2 sehingga diperoleh dv per dx tambah 1 kurang n kali pxv sama dengan 1 kurang n kali qx. Masuk ke bentuk umum solusi. Jadi setelah persamaan Bernoulli diubah menjadi bentuk linier, langkah berikutnya adalah menentukan solusi umum melalui metode faktor integrasi. Proses ini menghasilkan bentuk penyelesaian yang dapat ditulis sebagai berikut. Jadi persamaan linier hasil substitusi v aksen tambah 1 kurang n pxv sama dengan 1 kurang n qx itu solusi umum dalam variabel v diperoleh dengan faktor integrasi. Kemudian kembalikan ke y. Jadi y pangkat 1 kurang n sama dengan e pangkat minus 1 kurang n integral px dx integral 1 kurang n qx e pangkat 1 kurang n integral px kali dx tambah j. Dengan demikian, solusi umum persamaan diferensial Bernoulli diperoleh melalui yang pertama itu substitusi v sama dengan y pangkat 1 kurang n. Terus yang kedua, penyelesaian persamaan linear dengan faktor integrasi. Dan yang terakhir, mengembalikan solusi ke variabel semula y. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. Jadi kita disuruh menyelesaikan persamaan Bernoulli dy per dx tambah y sama dengan y pangkat 2. Jadi yang pertama itu kita bandingkan dengan bentuk umum. Jadi dy per dx tambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Di sini px sama dengan 1, jadi qx sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Langsung kita substitusi, v sama dengan y pangkat 1 kurang n sama dengan y pangkat min 1, sehingga menjadi v sama dengan 1 per y. Sehingga dv per dx sama dengan min y pangkat minus 2 dy per dx. Dari persamaan awal, dy per dx tambah y sama dengan y kuadrat,
bagi dengan Y pangkat 2 atau Y kuadrat, sehingga menjadi Y pangkat minus 2 dy per dx tambah Y pangkat minus 1 sama dengan 1. Ganti Y pangkat minus 2 dy per dx itu sama dengan min dy per dx, dan Y pangkat minus 1 sama dengan V, sehingga menjadi min dy per dx tambah V sama dengan 1. Kemudian kita susun ulang dy per dx tambah V sama dengan minus 1. Ini sudah merupakan persamaan linear. Lanjut, kita faktor integrasi mu x sama dengan E pangkat integral min 1 dx sama dengan E pangkat minus x. Jadi, kalikan seluruh persamaan E pangkat minus x dv per dx kurang E pangkat minus x v sama dengan minus E pangkat minus x. Sehingga d per dx v E pangkat minus x sama dengan min E pangkat min x. Kemudian kita integrasi VE pangkat minus X sama dengan integral min E pangkat minus X, dengan VE pangkat minus X sama dengan E pangkat minus X tambah C. Kemudian kita kalikan ke V sama dengan 1 per Y, sehingga 1 per Y E pangkat minus X sama dengan E pangkat minus X tambah C. Jadi 1 per Y sama dengan 1 tambah C E pangkat X, sehingga kita memperoleh hasil akhirnya YX sama dengan 1 per 1 tambah C pangkat X. Masuk pada contoh soal yang kedua, kita diberi persamaan dy per dx tambah 2 per xy sama dengan xy pangkat 2. Kita identifikasikan px sama dengan 2 per x, qx sama dengan x, dan n sama dengan 3. Kemudian kita substitusi V sama dengan Y pangkat 1 kurang 3 sama dengan Y pangkat minus 2. dV per dx sama dengan minus 2Y pangkat minus 3 dy per dx. Masuk ke persamaan awal, dy per dx tambah 2 per xy sama dengan xy pangkat 3. Kita bagi dengan Y pangkat 3, sehingga Y pangkat minus 3 dy per dx tambah 2 per xy pangkat minus 2 sama dengan x. Lalu kita ganti V sama dengan Y pangkat minus 2 dV per dx menjadi minus 2y pangkat minus 3 dy per dx sama dengan min 1 per 2 dv per dx tambah 2 per xv sama dengan x. Kita kalikan dengan minus 2, sehingga dv per dx kurang 4 per xv sama dengan minus 2x. Faktor integrasi mu x sama dengan E pangkat integral 4 per x dx sama dengan E pangkat minus 4 ln x sama dengan x pangkat minus 4. Kalikan persamaan x pangkat minus 4 dv per dx kurang 4 per x pangkat 4 v sama dengan minus 2x pangkat 4, sehingga dv per dx kurang vx pangkat minus 4 sama dengan minus 2x pangkat minus 3. Kemudian ini kita integrasikan, vx pangkat minus 4 sama dengan integral minus 2x pangkat minus 3 dx, sehingga menjadi Vx pangkat minus 4 sama dengan X pangkat minus 2 tambah C. Kembalikan ke V sama dengan Y pangkat minus 2, sehingga Y pangkat minus 2 X pangkat minus 4 sama dengan X pangkat minus 2 tambah C, dan Y pangkat minus 2 sama dengan X pangkat minus 2 tambah CX pangkat 4. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya YX sama dengan 1 per akar X kuadrat tambah CX pangkat 4. Masuk ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang ketiga. Jadi, kita diberi persamaan Bernoulli dy per dx kurang y sama dengan e pangkat x y pangkat 2. Jadi, kita identifikasikan px itu sama dengan minus 1, qx sama dengan e pangkat x, dan n itu sama dengan 2. Kita substitusikan v sama dengan y pangkat 1 kurang 2 sama dengan y pangkat minus 1. dv per dx sama dengan min y pangkat minus 2 dy per dx. Kembali ke persamaan awal, dy per dx kurang y sama dengan e pangkat x y pangkat 3 dibagi dengan y kuadrat atau y pangkat 2 itu, sehingga menjadi y pangkat minus 2 dy per dx kurang y pangkat minus 1 sama dengan e pangkat x. Kita ganti minus dv per dx kurang v sama dengan ex. Kita ganti min dv per dx kurang v sama dengan e pangkat x. Kemudian kita susun ulang dv per dx tambah v sama dengan minus e pangkat x. Faktor integrasi mu x sama dengan e pangkat integral 1 dx sama dengan e pangkat x. Kalikan persamaan e pangkat x dv per dx tambah e pangkat xv sama dengan min e 2x. Kemudian kita integrasi v e pangkat x sama dengan integral min e pangkat 2x dx. V
VE pangkat X sama dengan min 1 per 2 E pangkat 2X tambah C. Kembalikan ke V sama dengan Y pangkat minus 1, sehingga 1 per Y E pangkat X sama dengan minus 1 per 2 E pangkat 2X tambah C, sehingga 1 per Y sama dengan minus 1 per 2 E pangkat X tambah C E pangkat minus X. Sehingga kita mendapat hasil akhir YX sama dengan 1 per C E pangkat minus X kurang 1 per 2 E pangkat X. Mungkin cukup sekian materi singkat tentang persamaan diferensial Bernoulli yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan terima kasih.